Kita kembali lagi di podcastnya dari Speed Festival dengan nama podcast yaitu adalah Speedcast. Masih bersama dengan saya Alexander Sitompul dan kali ini sudah ada bintang tamu yang sudah kita undang dan pastinya beliau sudah ada di samping saya di sini yaitu adalah tidak lain dan tidak bukan Dika Champion ataupun Dika CH. Tos dulu dong Mas. Tos dulu boleh. Tadi padahal janjinya sebelum itu salaman. Salaman, makanya tadi gue udah mau salim. Mas, biasanya yang handle podcast sendiri dari Passion Drift dan sekarang harus sama gue ditemenin di sini. Kita buat santai aja ngobrol di sofa agak dekil ini belum kita treatment Mas, mohon maaf ya kalau bisa agak. Tapi orangnya udah treatment, makanya tadi agak lama datangnya nyalon dulu. Kelihatan rapi banget gitu loh. Kalau gue kan tetap dengan botaknya ini tapi gue tutupin aja biar kalian nggak silau ya teman-teman. Oke, nah di podcast dari Speedcast sendiri ini adalah masih baru Mas. Biasanya Mas juga udah sering podcast bersama dengan Passion Drift. Betul. Kontennya juga menarik sekali. Kita juga berupaya untuk tetap memberikan edukasi yang menarik untuk para drift entusias di luar sana. Apalagi anak-anak Indonesia yang sudah mulai mengenal lebih dalam melalui dari podcastnya Passion Drift dan juga teman kita juga sahabat dari Garasi Drift ya. Nah sekarang kita juga akan berupaya dari speaker sendiri memberikan edukasi juga nih teman-teman nih. Nah topik pembicaraan kita bintang tamunya tidak lain dan tidak bukan yaitu Bapak Dika CH. Pasti sudah mengenalnya dengan jam terbangnya dari drifter ya Mas ya? Drifter betul. Pada zamannya? Pada zamannya. Peslalom? Sebelumnya lagi. Dan sekarang sibuk menjadi man behind ataupun promotor dari event-event drifting. Yes. Klub event pernah dihandle sama Mas Dika sendiri dan juga kejuaraan nasional. Dengan event yang kebetulan saya juga MC-nya izin. Betul. Izinnya itu adalah Passion Drift Challenge di tahun lalu 2025. Sekarang 2026 pernah presentasi juga namanya challenge-nya dihilangin. Sekarang itu adalah Passion Drift. Passion Drift aja. Mas. Betul. Kita pengen mengenal lebih dalam sendiri, tapi sebelumnya makasih banget nih udah mampir ke sini. Sama-sama. Semoga aja nggak merepotkan dan juga kita memberikan obrolan-obrolan bermanfaat dan daging ya teman-teman ya. Iya dong. Mas, ceritain sedikit dong mengenai Passion Drift ini tuh apa sih? Kenapa bisa lahir dengan nama Passion Drift? Silakan Mas. Aduh. Oh beri bahas namanya nih ya. Iya, kenapa ada Passion Drift? Passion Drift ya. Jadi sebenarnya kita tuh mulainya nggak disengaja loh. Tidak disengaja. Tidak sengaja. Dulu pertama kali kita bikin event di Sentul, itu sebenarnya cuma event kolaborasi bareng-bareng juga. Ya, kebetulan juga sama The Man Behind Speedfest juga waktu itu. Pertama kali kita bikin event, tujuannya cuma iseng aja. Sebagai penutup akhir tahun. Penutup akhir tahun waktu itu kita tahun baruan di Sentul. Betul, tahun baruan di Sentul bikin event. Dan kayaknya seru juga makin dalam nih ya Mas ya? Makin dalam. Makin dalam ya. Dari situ ternyata kedorong sama kondisi geopolitik jadi mau bahas perang ya. Kirain tuh mentang-mentang lagi dardor. Kedorong sama kondisi komisi ketuanya ganti. Akhirnya butuh program, butuh event, kita dorong, kita bantu. Yang kebetulan ya gimana ya, dari mulai balapan sampai bikin event memang hatinya tuh di drifting. Jadi kita kasih nama lah passion gue di sini udah deh Passion Drift deh. Passion Drift. Oh gitu, karena hatinya ada di drifting. Betul. Sebenarnya bukan berarti tidak ada di cabur-cabur yang lain, tapi lebih condongnya ke drifting sehingga namanya Passion Drift. Betul. Bukan lebih condong juga sih. Kita ngelihat ya bagaimanapun industri ini kan tetap bisnis ya. Betul. Kalau secara bisnis kita ngelihat nih ke depan memang olahraga yang paling menarik untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan bisa dibilang drifting. Untuk roda 4 ya Mas? Untuk roda 4. Yes, emang kelihatan siklusnya ini, grafiknya terus naik ya. Kalau yang kita lihat di habis hiatus dari 2010-an menuju 2021 after Covid itu drifting naiknya cukup drastis ya Mas? Cukup drastis ya. Karena kita juga tahu, kita ngelihat dulu jumlah peserta bisa dibilang cuma belasan ataupun bisa dibilang di bawah 10. Sekarang orang malah berbondong-bondong untuk membuat event tuh tercipta namanya di event tersebut ya. Karena gini, dulu zamannya gua masih balapan, driftingnya tuh lebih kental ke kompetisi. Oh. Nah begitu abis pasca Covid, kebetulan waktu itu yang bikin Akbar. Betul. Dengan IDS ya. IDS. Ambience-nya tuh lebih diarahin ke entertain. Dikombinasikan bersama dengan entertain. Betul, yang balap itu banyakan influencer gitu kan. Akhirnya
gede dari situ. Yes. Tapi memang bisa dibilang cukup sukses. Yes. Itu planning besarnya salah satu kawan kita atau partner kita di sana, yaitu Bang Akbar Rais. Pak Akbar. Dengan founder dari IDS sendiri. Kita juga tahu salah satu saksinya itu adalah kita juga. Kita Mas juga, itu adalah judgesnya, saya juga MC. Terima kasih juga waktu itu diberi kesempatan untuk menghandle eventnya, dan kita meneruskan kesuksesan tersebut dengan event-event yang sudah berjalan kurang lebih berarti 2-3 tahun nih Mas ya, Passion Drift. Passion Drift, kalau nama Passion Driftnya 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya kita ke Jurnas Drifting aja gitu namanya. Ke Jurnas Drifting. Jadi udah 3 tahun kita bikin event. Sekarang sudah mematenkan nama eventnya itu adalah Passion Drift. Betul. By mungkin ke Jurnas dan yang lain-lainnya ya. Yes. Nah, bisa dilihat itu sejarahnya dari Passion Drift. Secara garis besar udah diceritain, berarti passionnya untuk drifting itu besar, jadi sehingga muncullah Passion Drift, dan juga melihat industrinya drifting semakin meroket sih kalau kita lihat beberapa belakangan tahun ini. Dan juga mungkin ada idenya dari Passion Drift sendiri menghidupkan anak-anak jalanan dengan title Grassroots, betul Mas? Yeah. Beberapa minggu yang lalu atau bisa dibilang beberapa hari yang lalu ini menurut saya datang sendiri Mas. Oke. Saya terlalu kaku gue lah. Iya. Gue datang nih Mas ke Sentul. Ini sih ini gila, ini Grassroots seru-seruan tapi udah kayak strata kejuaraan real gitu. Ada potensinya bisa gede ya? Betul. Ya kan? Ya. Gue ngeliat. Sama. Karena memang banyak wajah-wajah baru. Yes. Jumlah peserta di angka bisa dibilang bisa di angka 25 ke atas, 25 up ya. Paling rame kita yang volume 2 itu akhir tahun kemarin, pesertanya 47. 47. 47. Oh, goks. 47 dan mayoritas juga banyak wajah yang baru. Baru. Betul. Banyak kan mereka mainnya di jalanan. Betul. Nah, ini adalah wadah yang menurut gue sih sangat smart dan juga tepat ya kalau misalkan para anak-anak jalanan drift ini yang merasa gue punya skill nih, ya silakan tumpahkan ke event tersebut. Dan bisa dibilang Grassroots ya sukses lah kalau misalkan kita bisa melihat. Nah, itu nggak sengaja loh. serius nggak sengaja juga. Nggak sengaja juga. Berarti thumbnailnya kayak cocoknya ketidaksengajaan yang menjadi berkah. Ketidaksengajaan itu karena begini. Saat ini ya, bisa dibilang Sentul satu-satunya tempat yang proper buat latihan. Otomatis Setuju. pecinta-pecinta drifting latihannya ke sana dong. Betul. Nah, karena mereka sering ngumpul di sana, mereka nih yang minta nih, ada demand dulu. Oh, banyak Bikin dong permintaan. event, soalnya mereka ngomong gini, kita nih anak jalanan, kalau kita mau balapan lawan yang pro aja, bangun mobilnya udah berapa? Setuju. Ya kan? Jadi mereka butuh event yang kasta eventnya tuh lebih di bawahnya ke Jurnas lah Ya. gitu. Kelas rakyat lah ya. Ya, rakyatnya. Dan mereka senengnya di event seperti itu adalah nggak ada jurinya. Benar. Nggak merasa dihakimi gitu loh. Sesuka merekanya dulu Suka ya. aja mau cuman donat juga bodo Betul. amat. Gitu. Jadi mereka tuh tidak mendapatkan pressure Betul. dari tuntutan gue harus bagus nih line Bagus, gue. harus poin tinggi, harus dapat apa, semua ya. poin tinggi. Enggak. Karena mereka memang ini adalah eventnya buat anak-anak jalanan ataupun lebih tepatnya dari event pesta rakyat mungkin ya. Iya, Bahasa kira-kira begitulah. event pesta anak-anak drift jalanan. Nah, Yes. makanya terciptalah Grassroots, demand-nya tinggi, diberikan wadahnya yang tepat waktu itu ya. Jadi Grassroots udah jalan volume berapa Mas? Udah jalan 3 kali. Kemarin ya? Kemarin. Minggu lalu ya? Minggu Volume lalu. 3 ya? Volume 3. Berarti akan ada volume berikutnya melihat Pasti. dari kalau ada demand-nya makin tinggi dan juga cukup konsisten. Kita mau bikin rutin sih. Rutin mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Karena gini, kita eventnya Grassroots itu bukan model event yang bisa di launching dulu tanggalnya, jadwalnya di awal tahun misalnya. Kita bikin 6 seri jebret gitu, nggak bisa. Dadakan nih. Dadakan. Karena kita kan kastanya bukan kejuaraan. Betul. Cuman latihan bersama kan, Betul, latber. latber. Nah, karena latber statusnya, jadi kita nyesuaiin nih balapan-balapan yang ada. Apalagi kan sekarang tahun ini 2026 promotornya ada 3. Betul. Balapannya banyak. Ini kita harus bahas habis ini. Grassroots kita pasin tuh. Betul. Jadi nggak ganggu balapan benerannya gitu. Karena memang kan bangun mobil aja tuh nggak murah. Iya. Jadi sehingga adalah bervariatif. Sentul sendiri membuat ataupun lebih tepatnya Passion Drift sendiri membuat banyak standar-standarnya ataupun posisi-posisinya. Ada yang kelas nasional, klub event mungkin, dan juga yang sekarang ini adalah Grassroots, pesta rakyatnya anak-anak drift ya kan, ataupun aktivitas rakyatnya anak-anak drift. Yeah. Nah, mungkin ya keren pokoknya Grassroots terus ramaikan volume-volume berikutnya. Nah, kita bahas ke topik berikutnya Mas. Kita bisa melihat ini adalah sempat Mas tadi ngobrol bahwa di tahun 2026 sendiri promotor drifting makin bertambah. Ya. Ada IDS, Yes. Bang Akbar, Passion Drift,
ada Mas Dika bersama dengan Alvito. Yes. Betul. Nah, ini ada nama baru yaitu adalah Speedfest. Memang bisa dibilang ada beberapa orang-orang lama yang cukup banyak membantu dari event Speedfest, namun ada wajah-wajah baru juga yang ingin mensukseskan terus dari dunia industri driftingnya. Yes. Nah, dan kita juga dengar di podcast Mas juga sudah dibahas mengenai kolaborasi antara Speedfest dan juga Passion Drift sendiri. Kenapa memilih kolaborasi, Mas? Biasanya kan kalau misalkan bersama dengan rival sendiri itu kadang war, perang dingin. Nah ini malah kolaborasi, ini cukup unik. Kenapa, Mas? Gini, kita bicara industri nih. Sekarang main-main di industri kita ya. Industri kita ini kan punya potensi bisa besar. Betul. Industri drifting nih, Indonesia ya. Kita nggak bicara global lah, Indonesia-nya dulu. Kita udah mulai main drifting tuh kira-kira dari 2005. 2006, udah lama banget sebenarnya. Cuman selalu merasa kayak ini olahraga baru. Kenapa? Soalnya belum berkembang nih, belum jadi apa istilahnya ekosistem yang baik. Gitu. Betul. Nah, semangat inilah yang akhirnya membuat kita harus collab dulu nih antar promotor nih, sama-sama membangun industri ya. Kalau udah gede, ntar nggak perlu saingan deh, nggak perlu sikut-sikutan. Udah hidup sendiri industrinya gitu. Jadi kalau industrinya udah besar, otomatis main-main situ juga ikutan besar gitu kan. Jadi kita semangat gedein industrinya dulu deh, itu dulu deh. Gitu. Jadi balik lagi ke industrinya biar semakin dikenal luas ya. Betul. Mas ya. Jadi alasan utama sebenarnya itu, Mas. Yes. Ada alasan lain? Ya, satu itu sebenarnya. Yang kedua adalah sebenarnya kita sama teman-teman Speedfest nih udah dari lama sih. Kalau dilihat isinya ya sama-sama aja, kita-kita juga gitu. Walaupun ada 1-2 wajah-wajah baru, itu ya proses regenerasi wajar, di mana-mana juga begitu. Tapi kalau contohnya sama ketua komisi sekarang, Mas Rengga. Dulu kita sama Mas Awal, sama Vito, kita bikin tuh namanya Indonesia Drift Prix. Gua bersebut Indonesia Drift Party, soalnya kan tahun baruan gitu kan. Indonesia Drift Prix. Malamnya Indonesia Drift Party, karena waktu itu kan kita pas tahun baruan. Jadi berganti tahun ya? Iya, isinya itu aja sebenarnya. Kita aja gitu kan. Cuman kenapa kalau sekarang ada Speedfest, ada Passion Drift, kita masing-masing itu lebih ke ya kita punya IP masing-masing. Mungkin satu bisa hidup, satunya lagi kita mau angkat juga biar sama-sama hidup gitu. Lah itu lagi kembali ke semangat ngidupin industri ya, kita sama-sama di sini. Dan pada dasarnya sendiri kan kita mengikuti regulasi buku kuning dari IMI sendiri, lebih tepatnya Komisi Drifting ya. Event apapun, promotor manapun akan tetap mengikuti regulasi yang sama. Hanya beda konsepnya saja yang dibikin bervariatif ya kan. Nah, jadi ada kekhawatiran tersaingi nggak sih, Mas? Enggak sih kalau tersaingi ya, karena gini, poin antar promotor, kayak misalnya kita ngejalanin 3 seri, kemudian nanti Speedfest 3 seri, poinnya ini nyambung, poin di jurnasnya. Gitu. Continuity, iya. Berkesinambungan. Jadi kita nggak akan takut kehilangan peserta, kita nggak akan takut penontonnya nggak ada. Karena apa? Karena cerita dari Passion Drift akan nyambung ceritanya di Speedfest nantinya. Gitu. Betul. Kita sebagai pembuka seri ke jurnas, Speedfest sebagai penutup. Oke, jadi bisa dipastikan walaupun beda pintu tapi sama aja. Ini untuk bisa terus mengikut sertakan round 1. Karena kan kita total ada 6 round ya, Mas ya? Ada 6 round untuk kejuaraan nasional. Ini kalau misalkan semuanya ikut, itu otomatis kemungkinan besar akan bisa menjadi juara umumnya. Kalau misalkan selang-seling kosong misalkan, contoh nih, orang mungkin mikir, gue pengen ikut yang event Passion Drift aja. Itu nggak bisa, karena Speedfest sendiri memegang 3 round juga untuk kejuaraan nasional. Jadi ya kita berkesinambungan. Akhirnya nggak dapat poin. Betul. Gitu kan? Akan menentukan 1 round aja nggak ikut untuk kejuaraan nasional, bahaya juga untuk standing point mereka. Betul ya. Nah jadi berarti ya ini cukup happy lah kita mendengarnya. Pihak dari Speedfest sendiri sangat di welcome ya. Berarti ya kepada seluruh komunitas-komunitas drifting mungkin yang sudah lebih dulu one step di depan orang-orang yang lainnya. Nah, Mas, berarti semoga aja apa planning dari Speedfest dan juga dari Passion Drift sendiri lebih tepatnya untuk terus mengembangkan industri drifting semakin dikenal dan juga semakin dicintai bagi para seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang kita bahas mengenai mungkin ada poin-poin yang mungkin para penonton mungkin agak sedikit bingung. Apa sih drifting tuh ngapain sih? Ada kelas pro,
ada kelas yang lain-lainnya. Nah sekarang sendiri itu adalah Pro, tetap dengan namanya Pro Class. Pro 2 di tahun-tahun sebelumnya yaitu adalah di bawahnya Pro, tapi sekarang tahun ini kita berubah nama menjadi Pro AM, betul? Pro AM. Nah, Pro AM tuh kepanjangan dari Pro Amateur. Pro Amatir atau Amateur, amateur, yeah, amateur gitu. Amateur. Dulu ada namanya New Gen, kita ganti nama Novice. Novice. Yeah. Nah, Mas boleh sedikit dijelasin nggak sih Mas? Karena Mas kan sendiri adalah salah satu anggota komisi ya Mas ya. Betul. Boleh sedikit dijelasin nggak sih Mas? Drifting di industri kita ini sekarang tuh di Indonesia lebih tepatnya itu ngapain sih gitu? Apa sih yang kita lihat gitu? Ya jadi drifting yang tadinya itu bisa dibilang segmented ya, benar niche banget, pemain-pemainnya juga di Indonesia kehitung lah berapa puluh orang doang ini gitu. Ini kita lagi mencoba mengeneralisasi drifting menjadi sesuatu yang lebih gampang dikenal sama orang awam. Betul. Jadi kayak contohnya sepak bola deh, olahraga nomor 1 di Indonesia bahkan di dunia, ya. Sepak bola itu tinggal lo beli bolanya, main ke depan rumah udah bisa main sepak bola gitu. Nah, kita pengen mengeneralisasi olahraga drifting tuh sesimpel itu gitu. Sesimpel itu ya. Nggak harus dengan mobil power gede misalnya. Bahkan sekarang anak-anak kecil aja udah ada mainannya Volta tuh. Betul. Main driftingan Iya, dengan iya. mainan aki gitu kan. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengeneralisasi si drifting ini jadi hal yang umum gitu, hal yang memang udah di kehidupan sehari-hari. Iya. Apalagi kan Mas tadi bilang dulu kan segmented sekali. Sekarang mulai bertumbuh, berkembang puluhan bisa dibilang sekarang drifter kita. Betul. Kalau misalkan yang lagi aktif sekarang ini. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Mungkin nama-nama yang sekarang banyak sekali fansnya, anak-anak muda, anaknya Mas Fitra Eris sendiri. Yes. Kita tahu Ravelino yang begitu berjayanya di Pro 2 dulu, sekarang akan naik di kelas Pro 1. Betul ya Mas ya? Turun. Ini grup neraka ini menurut yang biasanya kalau misalnya gue jadi MC, gue selalu menyebutkan, grup neraka itu adalah Pro Class. Tapi enggak sekarang. Sekarang ini bisa dibilang hampir sama bersama dengan Pro AM tahun 2026 karena ngeri-ngeri, bukan cuma nama. Mobil-mobil yang di-build itu ngeri-ngeri banget Mas. Kalau kita bisa melihat Rolf Bell ataupun Obel, ngerinya anak muda ini baru umur 14 ataupun 15 tahun, jalan 15 tahun, begitu tajam taringnya bisa ngalahin ataupun bisa menyeimbangi senior-seniornya. Mas, bisa dilihat jagoan-jagoannya. Kalau misalkan nih Mas ya, kita berandai-andai. Kalau Mas diberi kesempatan untuk compete lagi ataupun kompetisi lagi, masih mampu untuk bisa bersaing nggak sih Mas sama anak-anak muda ini? Ini pertanyaan yang unik sih sebenarnya. Guyon aja ya. Ya, kalau ditanya bisa ya pengen nyoba sih memang. tapi gini, sekarang kita lihat generasi-generasi yang terjadi di Pro ya. Betul. Kalau di generasi gua itu mungkin tinggal Amandio sama Dani doang mungkin yang masih di ini ya, persaingan, peta persaingan gitu ya. Tapi kalau ngelihat satu lagi Rio SB. Oh iya. Rio SB. Rio Sarjana Balap. Nah, itu masih ya udah deh dari dulu emang raja gitu. Rajanya. Nah, mereka ini yang mungkin yang masih bertahan gitu. Betul. Sedangkan generasi-generasi kayak udah generasinya Umbu, Kingston, sekarang udah muncul lagi generasi baru, generasi Obel sama Farel. Ngeri. Rizky juga ngeri loh. Rizky ya, terus Waduh. ya banyak sih sebenarnya. Jadi kayak ada 3 step generasi ya, bisa kita bilang. Udah ada 3 step generasi. Kan kita penasaran, yang tadinya mereka mainnya itu cuma sama generasi yang mereka di Pro 2 ya. Betul. Tahun lalu ya. Sekarang mereka udah bisa ngelawan Amandio dan Dani gitu. Iya. Kemarin kita lihat lah di Seeds ya. Betul, Seeds. Ngelawan loh mereka loh. Ngelawan sekali. Iya. Obel ketemu Dio. Kingston 2 kali ketemu final. Ya, terus siapa lagi? Rizky ketemu Dio juga. Sempat di hari pertama dari Seeds. Jadi bisa dibilang mungkin sepuh-sepuhnya ini ketemunya tuh sama generasi-generasi, 2 generasi di bawahnya. Dan ada beberapa juga muridnya mereka juga. Muridnya mereka? Ini lucu sebenarnya. Mereka itu sebenarnya kayak guru melawan murid. Murid melawan guru. Nah kayak misalkan Kingston, gurunya adalah Dani Ferdito, The Prof. Ya Rizky, gurunya adalah Rio SB dan juga Mas Dani sebenarnya. Jadi tahun ini 2026 akan menarik untuk kita pantau terus. Nah mungkin Mas, kita berbicara seperti manusia, nggak tahu lah dan juga tidak ada keterlibatan cukup dalam dari dunia drifting. Punya jagoannya nggak sih Mas? Jagoan. Aduh. Jagoan drifter di, kita bahas Pro AM dulu deh. Nggak, gue nggak boleh General.
Oh, nggak boleh memihak. Nggak boleh memihak. Iya, karena Tapi promotor. Karena promotor. Karena promotor. Kalau memihak, ada main gitu. Iya, Enggak. Karena kita cuma ngebahas iseng-iseng aja di sini. Tapi Gini, tapi gue punya jagoan adalah Indonesia. Juara-juara nasional kita itu kita bantu untuk supaya bisa lebih mudah balapan di luar. Contohnya kemarin kita rame-rame berangkat ke Thailand kan. oh iya benar, untuk D1GP Thailand ya. Iya. Itu kita support abis jagoan-jagoan kita. Betul. Dan juga bervariatif ya. Ada Amandio, ada Dani, ada Kingston. Yes. Ada Api, Rafif dan Endra. Kendali itu juga luar biasa. Jadi dua generasi yang berbeda, anak muda dikombinasikan bersama dengan drifter sepuh bahasa kasarnya ya. Jadi jawabannya Indonesia. Oh. Nah, yang kayak gini-gini kita nggak mau cuman sekali aja, kayak kita pengennya ini jadi sebuah apa istilahnya, jadi kebiasaan gitu. Betul. Setiap ada juara nasional yang baru kita bawa ke sana, kita bantu mereka balapan di sana. Tentunya ya iklimnya udah namanya juga juara nasional kan. Betul. Mau juara internasional ya mesti adaptasi lagi, tapi iklimnya kita biasain mereka balapan di sini sama balapan di luar sama gitu. Oh, jadi berarti jenjang karirnya untuk kejuaraan nasional sendiri ingin menjembatani untuk go internasional, Mas. Iya, benar. Terus kita pantau dari belakang untuk bisa menuju go internasional itu. Karena kita bisa melihat kan di Southeast Asia, nama Indonesia juga cukup disegani nih Mas ya. Dengan drifter-drifter andalannya, dan juga kita salah satu, bisa dibilang mungkin di Southeast Asia jenjang karir ataupun bibit drifter paling banyak anak-anak mudanya di Indonesia. Betul nggak sih Mas? Betul nggak sih? Karena soalnya kalau kita lihat Malaysia, Thailand, kebanyakan yang balap toku-toku. Iya kan? Itu aja. Toku-toku. Kalau kita kan tiap tahun namanya beda-beda nih. Kalau kita anak malah kita sempat ditegur sama Imi, kenapa? Ini terlalu muda nggak untuk balapan? Nggak, tenang aja. Paham saya. Ya kan? Tapi nggak perlu kita bahas. Tapi yang penting itu adalah warning yang untuk menjaga-jaga, takutnya orang mikirnya aneh-aneh. Jadi sehingga adalah pertanyaan itu muncul. Tapi anggota komisi ataupun lebih tepatnya komisi drifting sendiri udah tahu itu sendiri. Bila mana misalkan nggak cocok nih, belum waktunya, ya akan kita hold. Ada SOP-nya kok. Ada SOP-nya jelas gitu. Dan mereka harus ngelewatin beberapa tahap sampai bisa balapan. Gitu. Nah, berarti kalau untuk Passion Drift sendiri Mas akan 3 round ya? Handle 3 round rencananya. Kota mana aja Mas? Tahun ini. Kita, nah ini yang asiknya nih, kita lebih ke Sentul sentris. Jadi kebanyakan di Sentul. Betul. Sentul, Semarang, Sentul, kita Sentul aja sih. Jadi akan 2 round kejuaraannya di Sentul ya? Iya. Karena cukup banyak layout yang bisa dieksplorasi di Sentul sendiri Mas ya. Jadi ya Mas bilang tadi sendiri, berarti Sentul ini adalah salah satu track yang so far paling proper untuk dunia drifting ya, berarti drifting di Indonesia ya saat ini ya. Oke. Nah, mungkin di pertanyaan pokok kita Mas, karena kita berkolaborasi dengan baik, tepatnya untuk mencari positif vibes kita bersama-sama untuk dunia drifting. Apa harapannya dari sudut pandang Passion Drift sendiri untuk kejuaraan nasional 2026 Mas? Ya tentunya kita bisa punya seorang champion yang benar-benar layak. Nggak hanya karena dia jago doang, nggak hanya karena dia hoki doang, tapi emang karena dia yang paling layak jadi seorang juara. Gitu. Tentunya dengan kita siapin sebuah event yang proper, ketika nanti si juara ini mau ikutan di luar, apapun eventnya ya, mau D1, mau Drift Master ataupun Formula Drift, mereka udah siap mentalnya gitu. Betul. Jadi kita gemblengnya di Kejurnas ini nih. Betul. Jadi berarti Kejurnas ini akan menjadi wadah untuk mencari bibit-bibit dan juga membuat dan mengasah mental baja ya para drifter kita ya Mas ya. Betul. Untuk go internasional, tetap untuk Indonesia pastinya. Iya, benar. Banyak promotor tapi intinya untuk Indonesia. Karena kita belum punya nih pembalap yang bisa konsisten ikut di luar terus selain Amandio ya. Betul. Belum punya kita yang benar bisa konsisten, misalnya di FD waktu itu Dio juga nggak full series. Dia yang full series di Rusia aja waktu itu ya. Ardias. Nah, di Drift Master bahkan kita belum pernah. Belum ada ini. Belum ada ada yang kita jamah ke sana kan. D1 Zico ya udah pernah ikut ya. D1 Zico udah. Tapi nggak full series juga gitu. Makanya kita, Indonesia bisa lah. Maksudnya jangan di sini-sini aja, jangan jadi lokal heroes ya. Betul. Jagoan kandang, tapi kita harus bisa ke pentas internasional. Gitu. Karena kan memang kalau kita lihat dunia drifting sendiri untuk event menurut gue ya,
event paling top tiernya itu adalah di Drift Master ya. Nah, Menurut gue sekarang Drift Master. menurut gue dan menurut banyak orang mungkin Drift Master, mungkin FD di bawahnya. Tapi ya itu beda segmen, beda kesukaan ya terserah. Tapi ini Tergantung adalah agamanya kemana gitu. agama. Ya di situ juga ada agamanya ya, gitu. Nah, jadi kita harapkan mungkin nanti akan ada perwakilan Indonesia menuju ke Drift Master. Amin. Full series di Formula Drift. Yes. Ya di One Jepang juga nggak masalah lah. Gak masalah. Itu yang penting kita semakin banyak dikenal di dunia. Apalagi kan double winernya kemarin di Seeds di Indonesia yang menang ya, Amandio sendiri. Nah, satu pertanyaan terakhir dari gue nih Mas di sini. Kejuaraan nasional drifting kadang memang pasarnya kurang menarik. Apakah di tahun 2026 sendiri dari kolaborasi ini akan bisa menyeimbangi event-event yang sebelumnya mungkin setara klub, event klub ataupun event iseng-iseng, apakah bisa mampu menyeimbangi dengan ketenarannya, Mas? Ya, tentunya gini. Sebuah event itu akan bisa kelihatan bagus, apa diminati sama banyak penggemar, banyak penonton. Itu udah pasti kalau isinya bintang-bintang. Itu setuju. Jadi kita lagi siapin sebuah platform, event-event kita ini adalah tempat buat mereka sebenarnya membangun reputasi gitu. Oke. Dengan publikasi yang baik, dengan terutama penjurian yang adil gitu ya. Jadi akan bikin mentalnya kuat untuk balapan gitu. Jadi dengan reputasi yang baik ikutan di event kita ya otomatis nanti fansnya banyak, dia jadi bintang, ngikutin akhirnya. Sponsor ngikutin, penonton yang ngikutin, semua ngikutin gitu. Betul. Ya tadi Mas juga ngomong katanya penjuriannya yang baik, apalagi kan mungkin segmen berikutnya ataupun podcast berikutnya ini harus kita undang judges ataupun beberapa perwakilan judges untuk bisa kita kulik apa yang akan standarisasi kita bahas dan juga akan kita patokin gitu untuk 2026 seperti apa sih. Karena kan kita ingin memberikan edukasi yang lebih lagi. Bukan hanya soal package eventnya seru. Tapi mengenai dari di balik layarnya itu ada loh penentuan-penentuan judges yang harus. Waduh, karena judges sendiri jangan salah loh. Jadi judges itu banyak dramanya sebenarnya. Jadi judges banyak dramanya? Banyak banget dramanya. Apa dramanya, Mas? Ya udah pasti yang kalah merayakan, yang kalah pasti mempertanyakan gitu kan. Yang menang merayakan, yang kalah mempertanyakan. Iya udah pasti. Nah itu udah pasti naik ke siapa? Judges gitu. Yes, karena kan dramanya sih. Mereka yang akan diteror ya biasanya ya. Karena kan saya juga, gue jadi bukti nyata bahwa ini sebenarnya beban mereka paling besar. Tapi juga tanggung jawab mereka paling besar, tapi netizen kadang nge-hate speech mereka ataupun hate comment-nya untuk mereka doang gitu. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya point of view-nya judges tuh seperti apa. Karena kan ada proses dari yang namanya briefing, driver. Benar. Mereka nggak tahu. Kalau nggak ikut briefing ya gimana bisa tahu apa yang pengen dilihat sama si judges. Betul. Mungkin ya di tahun ini kita akan lebih memperkenalkan di balik layarnya itu drifting seperti apa. Bukan hanya soal balapan dan juga tempel-menempel doang. Kalian juga harus tahu nih persiapan event seperti apa. Nah inilah dia gunanya podcast, kolaborasi, dan yang lain-lainnya. Mungkin Speedfest akan membahas lebih dalam seperti itu. Mungkin Passion Drift nanti podcastnya seperti apa. Kita nonton aja lah yang penting. Teman-teman GD pun juga kadang info-info dari podcastnya menarik-menarik juga ya. Nanti bolehlah kita undang. Siapa tahu aja pengen datang kita undang. Nah mungkin sebelum kita close statement, ada yang pengen disampaikan lagi Mas untuk industri kita? Buat industri kita saat ini ya, apa ya? Nggak ada yang penting sih. Maksudnya semua udah tinggal berjalan karena ini habis Lebaran kita kan udah jalan nih seri 1, 2, 3, 4 sampai 6 gitu ya. Cuman sekarang yang kurangan kita tuh kurangan caster. Tolong dong dibantu cari caster. Caster gue balapan gitu. Terus belum boleh spill ya? Belum boleh lagi. Udah nggak apa-apa. Oh udah nggak apa-apa. Kan nggak tahu namanya. Ini menarik sih. Kita bahas caster. Karena gue sendiri adalah MC. Caster bisa, tapi nanti kalau misalnya di venue-nya beda lah. Jalan ceritanya itu beda. Mungkin kalau teman-teman ada yang berminat, komentar di bawah. Siapa tahu kita akan memberikan kesempatan eksibisi caster. Mungkin satu kelas kita kasih kesempatan. Bintang tamunya itu adalah orang yang jago ngomong di situ. Tapi ada standarisasi untuk bisa menjadi caster dong. Nggak boleh asal-asalan ngomongnya. Apakah dia basically drifter, seorang drifter yang sudah pensiun? Apakah anak-anak drift addict, drift enthusiast yang tahu lebih dalam? Secara teori mereka lebih jago gue akuin daripada gue. Boleh nggak sih orang-orang seperti itu untuk bisa mendaftarkan jadi judges? Begini, beritanya simpang siur ya. Betul. Banyak omongan-omongan cuitan-cuitan di sana yang bilang kalau
Harus kalau mau jadi judges itu harus pernah drifting, harus jadi pembalap dulu. Paling nggak punya pengalaman gitu. Jadi ketika nanti bikin sebuah track, bikin sebuah clipping point yang susah gitu Betul, ya. betul. Ditantang sama pembalapnya, coba deh judgesnya nyoba, bisa nggak gitu. Belum tentu bisa. Tapi sebenarnya kalau menurut gue bukan itu masalahnya gitu ya. Apa tuh? Jadi kita lagi nyiapin sebuah modul-modul, sebuah materi yang nantinya bahkan nggak perlu balap pun, asalkan yang penting punya penilaian yang tajam, punya prinsip, dan yang paling penting ada leadershipnya. Itu sih kalau judges ya. Betul. Jadi kita ada proses seleksi dulu, pastinya. Pasti. Tapi bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh. Iya. Kalau kalian mungkin pernah remote control, drifting, Ya, itu betul. boleh. Itu salah satu poin plus mungkin. Benar. Yang penting paham industri kita lah. Betul. Paham sekali dengan industri kita Paham dan sekali. juga komunikasinya baik pastinya. Tahu nih poin-poin dari clipping point dan layout segala macam. Itu Iya. mungkin adalah salah satu kandidat untuk bisa menjadi judges ke depannya. Sama ini sih lebih cermat ngelihat pemain-pemain yang suka curang gitu. Dalam artian tricky. Tricky. Ya, tricky ataupun hobi nge-trap gitu ya. Iya, nggak menurut kemungkinan itu banyak sih sebenarnya. Banyak. Makanya itu kalau kalian udah paham itu poin plus juga. Iya. Kayaknya tadi harusnya nggak begitu di situ Yes. ataupun di area transisi atau to switching, kok malah apa gitu. Ya, itu kalian pinter di situ tandanya. Benar. Ada chance untuk jadi judges. Ya. Mas, closing kita ingin tahu pendaftaran dari untuk kejurnas di Passion Drift sendiri apakah masih dibuka atau masih ada early bird-nya, Mas? Passion Drift belum buka. Belum buka. Kita baru akan buka pendaftaran itu kapan ya? Ntar gue cek ya. Tapi yang pasti dalam waktu dekat kita akan buka pendaftaran dan waktunya nggak panjang. Mungkin cuma sekitar 2 minggu. 2 aja. minggu maksimal ya. Oh itu berarti belum dibuka teman-teman semuanya, mungkin habis lebaran kali ya. Ya. Habis lebaran bisa jadi, tapi pantengin aja media sosialnya dari Passion Drift sendiri ataupun lebih tepatnya partner kita untuk kejuaraan nasional. Yes. Senior kita untuk handle kejuaraan nasional. Mas, kasih ujangan dong untuk Speedfest sendiri. Apa yang harus dipersiapkan? Mental sih. Mental. Harus. Mental. Karena kenapa? Trial and error itu pasti akan ada. Apalagi kita baru menetas dari telur ini. Sama yang pasti banyak-banyakin dengerin omongan orang. Oh, Maksudnya bukan omongan negatif diterima gitu, tapi lebih masukan dari peserta, masukan dari penggemar, penonton itu penting. kritik dan saran ya, Mas? Kritik dan saran jangan kayak udah lu siapa lu nggak gue dengerin deh. Gitu. Udah gue yang punya acara, lo Iya, ikut aja. jangan Justru seperti itu. kalau di industri drifting sendiri, peserta dan juga promotor itu setara. Yes. Betul nggak sih, Mas? Benar. Betul nggak sih kalau kita bisa melihat gue nge-MC dari 2021, melihat sendiri siklusnya, ada yang marah-marah, ada yang ngambek, ada yang menang, ada yang kalah berturut-turut, tapi comeback lagi, itu bervariatif banget. Sebenarnya itu kalau di F1 dengan adanya Liberty Media itu jadi duit, jadi drama. Benar. Di kita aja belum ada yang Materi itu editin. sebenarnya, Mas. Iya, Gitu. editornya mana nih editornya? Mungkin ada nanti Hah? divisi per FTV-an Bisa kita atur. bisa kita atur ya. Kolaborasi lagi dong. Iya dong. Mas Dika, nggak terasa kita ngobrol panjang, Mas. Iya. Tapi sebenarnya masih banyak topik yang harus kita obrolin ya. Aduh. Mungkin nanti kedatangan selanjutnya sebagai sudut pandang Komisi Drifting, boleh, Mas? Oh iya. Boleh ya? Rame-rame lah kita kesini. Rame-rame kita Teman-teman dudukin komisi. di sofa The Kill ini untuk teman-teman para pencinta drifting untuk konten kita dari Speedcast supaya lebih dikenal dan juga lebih dicintai lagi. Terima kasih Mas Dika. Nah sekarang kita salaman, Mas. Sama-sama. Closingnya. Siap. Untuk waktu dan kesempatannya, semoga kejuaraan nasional antara kolaborasi Speedfest dan juga Passion Drift lancar, sukses dan mini error. Ya. Betul ya Mas ya? Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan dari Speedcast sendiri dari channel YouTube-nya Speedfest. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Komentar di bawah bintang tamu siapa lagi yang boleh kita undang. Terima kasih, saya pamit undur diri. Alexander Sitompul. Open for sponsorship. Izin Mas. Yang pengen masuk sponsor silakan hubungi kontak person di sosial media ataupun Instagram dari Speedfest. Terima kasih. Bye-bye.